Ada yang pernah mendengar tentang mitos burung gagak? Contohnya di Indonesia, jika ada seekor gagak yang mengitari atap rumah, maka mitosnya adalah pertanda kematian. Dari mitos tersebut disimpulkan bahwa burung gagak dengan suara serak dan nyaring ini memiliki kemampuan mendeteksi manusia yang akan meninggal. Berbeda dengan di luar negeri, mitosnya burung gagak di beberapa negara justru dikenal sebagai satwa pembawa keberuntungan. Namun selain itu, di daerah Eropa, gagak juga dikenal sebagai burung lekat dengan ilmu hitam. Gagak sangat populer sebagai hewan penuh dengan misteri. Di balik cerita gaib yang lekat dengannya, ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh burung hitam ini. Gagak diketahui dapat menghafal sampai dengan 100 kata hingga 50 kalimat dengan sempurna. Keistimewaannya yang dimiliki oleh gagak ini tentunya menarik perhatian banyak pihak untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan burung gagak. Salah satunya adalah besaran otak yang dimilikinya. Ukuran otak gagak lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya. Hal inilah yang menjadikan kualitas kecerdasan sangat mengagumkan. Dan burung bermata hitam ini juga sangat pandai menggunakan sumber daya di sekitarnya dalam memperoleh makanan. Kita dapat melihat betapa menariknya seekor gagak menjangkau makanan di lubang menggunakan ranting kering. Selain itu, bebatuan dan sumber daya lainnya dapat disusunnya sehingga akan memudahkan dalam mencari makan. Hal yang lebih mengagumkan adalah gagak mampu menyimpan berbagai peralatan penting untuk memperoleh makanan di lain waktu. Seekor burung gagak juga mempunyai rasa dendam pada makhluk hidup yang pernah berbuat tidak baik kepadanya. Pengalaman buruk yang direkam oleh otaknya akan membuatnya merencanakan hal yang harus dilakukan oleh menghadapi musuh. Jika dibandingkan dengan satwa lainnya, gagak bisa dikatakan sebagai pembelajar yang baik. Hal ini membuatnya tidak akan mudah jatuh pada perangkap yang sama untuk kedua kalinya. Dan secara sosial, burung gagak termasuk burung omnivora dan sangat solid. Mereka akan selalu mengingatkan sesamanya jika ada bahaya yang mengancam. Pada umumnya, ancaman paling besar datang dari elang. Banyak sekali bahasa isyarat yang bisa digunakan untuk memperingatinya. Dan secara umum, burung gagak adalah kelompok burung kicau dalam marga Corvus, dengan daerah sebaran di seluruh benua dan kepulauan kecuali daerah Amerika Selatan, dan dinilai paling pintar di antara para burung. Secara habitatnya, burung gagak dapat hidup di daerah beriklim tropis hingga sedang. Burung omnivora ini mudah dijumpai di kawasan pinggiran hutan, terutama di hutan pesisir. Sedangkan di habitat dengan ketinggian sekitar 1000 mdpl, burung ini mulai jarang ditemukan. Makanan utamanya adalah buah-buahan. Meskipun menyukai buah-buahan, gagak juga memakan hewan kecil seperti invertebrata atau kadal kecil. Burung gagak mempunyai ukuran tubuh antara 35 sampai 50 cm. Warna bulunya umumnya hitam yang mengkilat, dengan paruh dan kakinya berwarna hitam. Pada bagian pangkal paruh terdapat kulit berwarna hitam kemerahan. Iris mata gagak berwarna coklat gelap. Pada gagak hutan memiliki dasar paruh atas melengkung ke dalam. Ada cerita menarik Islam tentang burung gagak. Bahkan burung gagak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa burung gagak sangatlah istimewa, karena dialah yang dipakai sebagai simbol bahwa manusia harus dikubur. Peran burung gagak dalam cerita yang terkandung dalam Al-Quran adalah mengajarkan manusia bagaimana cara menguburkan jasad orang mati. Dan siklus burung gagak sangat mirip dengan spesies burung lainnya. Bermulai dari bersarang. Pada burung gagak, baik betina maupun jantan membangun sarang. Ini biasanya terjadi selama 8 hingga 14 hari. Setelah sarang dibangun, betina mengerami 4 hingga 5 telur selama 18 hari. Dan selama ini dia mungkin diberi makan oleh pasangannya, atau terkadang oleh anak-anaknya yang dia miliki dari tahun sebelumnya. Kemudian masa tukik. Setelah 18 hari berlalu, telur akan menetas. Anak gagak disebut anak ayam.
dan mereka akan mulai tumbuh cukup cepat. Banyak dari mereka akan mulai menjadi dewasa antara 28 sampai 35 hari. Fledging adalah saat burung muda mengembangkan bulu sayap dan cukup besar untuk terbang. Kemudian fase anak muda. Setelah anak ayam matang sepenuhnya, mereka memasuki tahap dewasa muda. Meskipun mereka sering keluar dari sarang pada saat ini, mereka belum mulai mengurus diri. Selama 30 hari ke depan, mereka akan terus diberi makan oleh orang dewasa atau oleh orang tuanya. Gagak adalah burung yang sangat sosial dan tidak jarang melihat mereka hidup dalam kelompok keluarga. Kelompok keluarga ini akan terdiri dari gagak jantan dan gagak betina, beserta anak-anaknya mereka dari 2 tahun terakhir. Biasanya ada 1 atau lebih gagak yang memilih untuk tinggal bersama keluarganya hingga musim bertelur berikutnya. Burung gagak yang tinggal bersama keluarga tersebut kemudian akan berkontribusi untuk membangun sarang dan membantu memberi makanan anak-anaknya. Kemudian fase gagak dewasa. Gagak tidak mulai berkembang biak sampai mereka berusia setidaknya 2 tahun. Saat musim bersarang selesai, kelompok keluarga biasanya bergabung dengan keluarga gagak lainnya di sarang malam komunal. Gagak menggunakan sarang komunal untuk bertukar informasi dan menemukan pasangannya. Ini karena beberapa burung lebih efektif dalam mendapatkan makanan karena usia atau pengetahuannya tentang daerah sekitarnya. Gagak merupakan hewan liar, sehingga umur gagak sangat bergantung pada ketersediaan makanan dan tingkat predasi. Namun ketika disimpan di penangkaran, mereka terbukti hidup cukup lama. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe and like video ini dan bagikan apabila kalian menyukainya.